Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unal Tafiani. Saya dari kelas 5C dengan MPM 2359201077. Baik, saya di sini akan menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Machine Learning, yaitu Feature Engineering, Data Argumentation, Normalisasi Data. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menganalisis sebuah host prediction in table linear regression. Di sini penelitian itu bertujuan untuk menggunakan regresi linear untuk memprediksi harga rumah di Tebet, Indonesia. Setelah menganalisis data, kami itu memperoleh tingkat akurasi prediksi sebesar 70,41%. Hasilnya itu nanti menunjukkan bahwa model kami itu mampu membuat prediksi yang cukup akurat. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, penelitian itu nanti akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mengaruhi harga rumah di Tibet dan menunjukkan kegunaan regresi linear sebagai alat untuk menganalisis. Penelitian itu dapat memperbaiki model ini dan mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mungkin memengaruhi harga rumah. Secara keseluruhannya, eksperimen itu menyorot potensi regresi linear untuk peramalan rela estate dan memberikan wawasan berharga tentang pasar perumahan di Tibet. Di sini ada regresi linearnya. Regresi linear itu adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel depende atau Y dan satu atau lebih variabel independen atau X. Model regresi linear dapat dinyatakan seperti ini, ada rumusnya. Baik, langsung saja. Di sini kita butuh import library yang kita butuhkan. Di sini ada import NumPy ANP. Ini tuh digunakan untuk mengomputasi numerik dan operasi matematik atau linear aljabar. Lalu di sini ada import Pandas ASPD. Ini tuh digunakan untuk memproses data dan membaca file CSV, misalnya pd.read_csv. Lalu di sini ada import matplotlib.pyplot ASPLT. Ini tuh digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi. Lalu di sini ada import Seaborn ASSNS. Ini tuh pustaka visualisasi data berbasis matplotlib dengan tampilan lebih menarik. Lalu di sini ada from Scalarian Model Selection import train test grid search CSV. Ini tuh untuk membagi data dan melakukan pencarian parameter terbaik. Lalu berikutnya di sini ada from Scalarian Linear Model import readget. Itu untuk model regresi linear dengan regularisasi read. Lalu berikutnya di sini ada from Scalarian pipeline import make pipeline. Ini tuh nanti digunakan untuk membuat alur kerja, memproses dan modelingnya. Lalu di sini ada from Scalarian linear model import. Ini tuh untuk model regresi linear biasa. Lalu di sini ada from Scalarian preposition import standard scalar. Ini tuh untuk menormalkan data. Lalu berikutnya di sini ada from scalar metric import mean absolute error. Ini tuh untuk metrik evaluasi model. Lalu berikutnya di sini ada import warnings. Ini tuh untuk pustaka untuk menangani peringatan sistemnya. Lalu berikutnya di sini ada warning filter warnings ignored. Ini tuh untuk menonaktifkan semua pesan peringatan agar tampilan output tuh lebih bersih. Lalu berikutnya ada ini kode di bawah ini tuh akan menampilkan semua file yang ada di dalam folder input tersebut. Dan ini hasilnya. Itu kagel input daftar harga rumah data rumah. Kagel input daftar harga rumah. Lalu berikutnya di sini ada def sama dengan pd read excel.
Ini tuh untuk membaca file Excel yang berisi data harga rumah dari folder input kagelnya. Lalu fungsi pada sebuah PD Red Excel ini tuh digunakan untuk membaca file dengan format XLSX. Lalu file ini tuh berisi data rumah seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, dan harga. Lalu di sini ada dev head. Ini tuh untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat. Lalu di sini ada dev info. Ini tuh untuk menampilkan sebuah informasi umum tentang dataset. Fungsi dari dev info ini tuh digunakan untuk melihat jumlah total baris dan kolomnya, lalu nama kolom dan jumlah nilai non-nul atau tidak kosong. Lalu di sini tipe data dari setiap kolom ini misalnya itu seperti INT64, float 64, dan objek. Lalu di sini ada print, buka kurung, shape of data untuk menampilkan bentuk atau dimensi dari data, yaitu jumlah baris dan kolomnya. Lalu di sini ada print df shape. Df shape ini tuh akan mengembalikan tuple atau baris sama kolom. Lalu di sini ada hasil sebuah codingannya. Nah, ini tuh dataset ini tuh ya memiliki 1000, artinya dataset ini memiliki 1010 baris data rumah dan kolomnya ada 8 gitu. Semua kolom ini tuh berisi data lengkap non nul, artinya itu tidak ada nilai kosong. Lalu jenis data tiap kolom ini ya ada INT64. INT64 ini data numerik atau angka seperti harga, 0 sama harga. Lalu ada LB, LT, KT, KM, GRS. Lalu objek ini data teks, yaitu kolom nama rumahnya. Ini. Lalu ukuran memori di sini yang digunakan itu sekitaran 63,2 KB. Lalu bentuk data di shape ini 1010 8. Ini menunjukkan 1010 baris dan 8 kolom. Oke. Selanjutnya di sini ada print, buka kurung jumlah data duplikat, df duplikat sum n. Ini tuh untuk mengecek apakah data yang diduplikat atau baris yang sama persis. Lalu fungsi dari df duplikat ini tuh akan menghasilkan true untuk baris yang terduplikat. Kemudian sum ini digunakan untuk menghitung jumlah baris duplikat tersebut. Lalu di sini ada def isna sum. Ini tuh untuk mengecek jumlah nilai kosong missing flow di setiap kolom. Fungsi def isna ini akan menghasilkan true untuk setiap nilai yang kosong. Lalu kemudian sum ini menjumlahkan berapa banyak nilai kosong pada setiap kolomnya. Lalu di sini ada hasilnya, jumlah data duplikatnya 0, nolnya 0, nama rumah 0, dan seterusnya. Dan di tipenya ini INT64. Ini tuh adalah ini, berarti ini tuh tidak ada rumah yang kosong. Berikutnya di sini ada lagi itu df harga. Ini tuh untuk mengganti satuan harga lebih mudah dibaca, atau dari rupiah menjadi juta rupiah, jadi rupiah menjadi juta rupiah. Lalu di sini ada df drop atau kolom nomor in flex tool. Ini tuh untuk menghapus kolom nomor karena hanya berisi nomor urut saja dan tidak dibutuhkan untuk analisis. Lalu di sini ada def head. Ini tuh untuk menampilkan 5 baris pertama dari data setelah dilakukan perubahannya. Nah, di sini ada hasilnya.
Ini kalau di sini ada nama rumah, harga, LB, LT, KT, KM, DRS. Nama rumah ini berisi nama atau deskripsi rumah yang dijual di daerah Tabet, Jakarta Selatan. Di sini ada rumah murah, rumah modern, rumah mewah, rumah baru, rumah bagus. Lalu harga ini tuh adalah sebuah harga rumah dalam satuan juta rupiah, bukan lagi rupiah penuh. Contohnya 3.800 juta rupiah atau 3,8 miliar, sama dengan 3,8 miliar rupiah. Terus tuh ada 9 juta rupiah, berarti di sini 9 miliar. Lalu di sini ada LB ini luas bangunan ada 220, 180, 267, 40, 400. Lalu di sini ada LT luas tanah 220, 137, 250, 25, 255. Lalu di sini ada KT ini adalah jumlah kamar tidurnya. Di sini ada 3, 4, 4, 2, 6. Lalu di sini ada KM, jumlah kamar mandinya ada 3, 3, 4, 2, 5. Lalu di sini ada GRS, ini tuh garasi, ada yang tidak ada yang 2, 4, ada yang tidak ada yang 3. Oke. Lalu di sini kita akan eksplorasi data. Nah, di sini ada PLT figure. Ini tuh untuk membuat kanva gambar berukuran 12 x 8 inci untuk menampilkan 6 grafik. Lalu di sini ada grafik 1 ya. Di sini ada PLT subplot 2,3,1. Ini untuk menentukan posisi grafik ke 1 dari tabel 6 atau 2 baris dikali 3 kolom. Lalu ada SNS is plot, ini harga, kodenya true. Ini tuh membuat histogram harga dengan kurva kepadatan. Lalu ada PLT title distribusi harga, ini tuh untuk membuat judul pada grafiknya. Lalu seterusnya. Nah, di sini kegunaan PLT atau show ini tuh untuk menampilkan semua grafik di layar seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari codingan di atas ini. Di sini kita akan bahas yang di distribusi harga. Yaitu grafik ini menunjukkan bahwa kebanyakan rumah memiliki harga yang relatif rendah, sedangkan sedikit rumah yang harganya sangat tinggi. Kurva ini menurun ke kanan, artinya data miring ke kanan atau risk quote. Nah, ada kemungkinan terdapat outlet atau harga yang jauh lebih tinggi dari mayoritas. Lalu di sini ada distribusi luas bangunan. Nah, di sini tuh sebagian besar ini tuh rumah memiliki luas bangunan kecil hingga sedang, sekitaran 100 hingga 300 meter. Nah, sama seperti harga distribusinya, miring ke kanan karena sedikit rumah berukuran sangat besar. Lalu sini ada distribusi luas tanah. Ini tuh polanya tuh miring dengan luas bangunan, banyak rumah dengan luas tanah kecil, dan semakin sedikit untuk rumah yang luasnya besar. Ini tuh juga miring ke kanan, sama aja. Dia menandakan ada beberapa rumah dengan lahan sangat luas. Lalu di sini ada distribusi jumlah kamar tidur. Mayoritas ini tuh rumah ini memiliki 3 sampai 4 kamar tidur. Beberapa rumah ini punya 1 sampai 2 atau lebih dari 5 kamar, tapi jumlahnya itu lebih sedikit. Lalu berikutnya di sini ada distribusi jumlah kamar tidur.
kamar mandi. Maaf. Polanya ini hampir sama dengan kamar tidur. Sebagian besar rumah ini memiliki 2 sampai 3 kamar mandinya. Lalu di sini ada distribusi jumlah garasi. Ini tuh sebagian besar rumah memiliki 1 atau 2 garasi. Dengan lebih dari 3 garasi cukup jarang. Grafik ini tuh ya menunjukkan bahwa sebagian besar data rumah memiliki nilai rendah hingga sedang. Sementara terdapat beberapa data ekstrim dengan nilai sangat tinggi, terutama pada variabel harga, luas bangunan, dan luas tanahnya. Lalu berikutnya di sini ada sebuah codingan lagi untuk menghapus kolom tingkat harga dan daerah. Ini DF core, DF drop, tingkat underscore harga, nama underscore rumah, exit 1. Ini untuk menghapus kolom non numerik agar tidak menggunakan analisis korelasi. Lalu di sini ada correlation AL DF core chord. Ini tuh untuk menghitung matriks korelasi antara kolom numerik dalam dataset. Lalu di sini ada untuk menampilkan matriks korelasi. Di sini ada PLT figurasi fixed. Ini tuh untuk menentukan ukuran tampilan grafik 6x4 inci. Lalu di sini ada SNS heat map. Ini tuh untuk membuat heat map dengan nilai korelasi warna roket dan 2 desimal. Lalu sini ada PLT title matriks korelasi. Ini tuh untuk memberikan judul pada grafiknya, yaitu matrik korelasi. Di sini ada PLT solve. Ini tuh kegunaannya untuk menampilkan grafik heat map ke layar. Nah, di sini ada hasilnya. Yaitu di sini ada heat map. Ini tuh yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara setiap variabel dalam data rumah. Nilai korelasi bersekitaran dari 0 hingga 1. Semakin mendekat 1 berarti hubungannya semakin kuat. Warna terang ini orange muda. Ini tuh menunjukkan bahwa yang kuat, sedangkan warna gelap ini untuk menunjukkan hubungan yang lemah. Dari hasil tabel ini tuh ada harga. Harga ini memiliki hubungan paling kuat dengan luas tanah 0,81 dan luas bangunan 0,75. Ini berarti semakin besar luas tanah dan bangunan, maka harga rumah cenderung semakin tinggi. Lalu di sini ada PLT figure atau fixed. Ini untuk membuat ukuran kanva atau area gambar dengan lebar 8 dan tingginya 6. Di sini ada SNS convert data DF X tingkat harga, order, murah, menengah, mahal. Ini tuh untuk membuat grafik batang atau cut plot untuk menghitung jumlah rumah pada setiap kategori harganya. Order ini tuh digunakan untuk mengatur urutan kategori dari murah, menengah, dan mahal. Lalu platter ini tuh untuk menentukan warna grafik dengan tema roket. Terus ini ada PLT title jumlah rumah dalam setiap kategori harga. Ini untuk memberikan sebuah judul pada grafiknya. Lalu di sini ada PLT X label kategori harga, ini untuk memberikan label pada sumbu X, dan di sini PLT G label ini jumlah rumah, ini untuk memberikan label pada sumbu Y. Lalu PLT show ini untuk menampilkan grafiknya. Di sini ada DF tingkat harga flow counts, ini tuh untuk menampilkan jumlah data dari masing-masing kategori harga di kolom tingkat harganya. Nah, di sini ada sebuah grafiknya. Di sini ada hasilnya dari codingan di atas. Itu jumlah rumah dalam setiap kategori harga. Dari grafik ini tuh menunjukkan jumlah rumah berdasarkan kategori harga, yaitu murah, menengah, dan mahal. Dari grafik terlihat bahwa rumah dengan kategori mahal ini memiliki jumlah paling banyak, diikuti oleh menengah,
dan yang paling sedikit adalah murah. Ini tuh untuk menunjukkan bahwa sebagian besar data rumah dalam dataset termasuk kategori harga tertinggi. Grafik ini tuh untuk membantu memahami distribusi di mana sumbu Y menunjukkan kategori harga dan sumbu Y itu untuk menunjukkan jumlah rumah pada setiap kategori. Nah, lalu di sini ada regulasi. Di sini ada sebuah codingannya. Di sini ada flat figure fixes 10,6 ini untuk membuat figur dengan ukuran 10 kali 6 untuk visualisasi. PLT squatter ini tuh untuk menampilkan seberapa hasil prediksi terhadap nilai sebenarnya pada data latih. Lalu di sini ada PLT scatter test pet color red. Nah, ini tuh untuk menampilkan seberapa hasil prediksi terhadap nilai sebenarnya pada data uji. Lalu di sini ada plot PLT plot main trend max trend main trend. Nah, ini untuk menampilkan garis identitas atau garis diagonal untuk membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya. Jika model sempurna, semua titik akan berada di sekitar garis ini. Lalu sini ada PLT X label nilai sebenarnya itu untuk memberi label pada sumbu X sebagai nilai sebenarnya atau target asli. Lalu PLT Y label nilai prediksi ini tuh untuk memberi label pada sumbu Y sebagai nilai prediksi hasil dari model. Lalu sini ada PLT title prediksi model regresi linear. Ini tuh untuk memberi sebuah judul pada grafiknya, yaitu prediksi model regresi linear. Lalu di sini ada PLT legend itu untuk menampilkan legenda untuk membedakan antara data latih dan data uji dan data garis identitas. Lalu di sini ada PLT show. Ini tuh untuk menampilkan grafik hasil visualisasi. Nah, di sini ada hasil dari codingannya. Itu judulnya prediksi model regresi linear. Sini titik warna oranye ini data latih, warna merah data uji, dan garis-garis ini garis identitas. Gambar ini tuh menunjukkan visualisasi data model regresi linear yang membandingkan antara nilai sebenarnya sumbu X dan nilai prediksi dari model, yaitu sumbu Y. Titik oranye ini tuh mempresentasikan data latih, sedangkan titik merah menunjukkan data uji. Garis abu-abu garis ini merubah garis identitas yang menandakan prediksi sempurna. Semakin dekat titik-titik ke garis ini tuh semakin akurat model dalam memprediksi harga rumahnya. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis identitas, yang berarti model sudah mampu menangkap pola hubungan antara variabel input seperti luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar, dan lain-lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.